Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham DLTA kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham DLTA ini. Untuk kegiatan usaha bergerak di bidang usaha produksi minuman alkohol. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan minuman alkoholnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan DLTA. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Samingguel sebesar 58,33%, Pemda DKI sebesar 26,25%, masyarakat sebesar 15,42%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dimiliki oleh DLTA. Jadi ada Carlsberg, ada Samiguel, ada Anchor, ada Stout ya. Dan lebih detailnya teman-teman bisa langsung lihat ke website dari DLTA ini. Untuk dari segi pendapatan kita bisa lihat untuk pendapatan kuartal pertama mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 14,4%. Dan ini saya bisa asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 28,3%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 33,7%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi net profit sebesar 82,9%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 8,3%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 25,4%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,8%. Oke teman-teman, jadi ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya yang bernama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk net profit marginnya 2021 ini sebesar 32,36%. Jadi ini tinggi sekali ya teman-teman. Dibandingkan dengan tahun lalu hanya sekitar 22%. Tetapi kalau kita lihat secara histori memang rata-rata untuk NPM dari DLTA ini selalu di atas 30%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 283 dan membuat pernya menjadi 13,63 kali. Dan kalau kita lihat secara histori untuk per dari DLTA ini selalu di atas 13 kali. Terus untuk dari segi book value-nya di 1301. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 3860, maka kita bisa menekan PBV-nya di 2,97 kali. Dan kalau kita lihat secara histori juga untuk PBV dari DLTA ini selalu di atas 3. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,25 kali dan ini sangat bagus, yang dimana DR-nya di bawah 1. Dan selama histori juga untuk DLTA untuk dari segi DR selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 21,77% dan ini sangat bagus juga di atas 9% yang saya anut. Dan selama kalau kita lihat secara histori juga rata-rata di atas 20% untuk dari segi ROE-nya. Terus untuk ROA-nya di 17,45%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 3860. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp4.000. Jadi masih memiliki margin of safety 3,6%. Dan ini kesimpulannya yang bernama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan warning karena ini adalah perusahaan minuman beralkohol ya teman-teman. Jadi sangat pengaruh dengan regulasi yang ada di Indonesia. Jadi jika regulasinya membuat mereka susah ya mereka juga akan lebih susah juga ya untuk mendapatkan income-nya. Jadi juga ini sangat berpengaruh sekali dengan kebijakan pemerintah kita. Terus untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk DLTA ini cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham DLTA ini
Teman-teman, untuk DLTA ini saya jadikan watchlist ya, atau WNC. Tetapi benar-benar saya perlu mempelajari lebih detail terkait kebijakan dari pemerintah kita. Karena ini sektor yang dimana bisa merusak ya generasi ya, teman-teman. Jadi memang sangat susah untuk membelinya. Dan satu sisi dari segi fundamental memang sangat bagus untuk DLTA ini, tetapi secara valuasi sudah sangat marginnya udah sangat kecil sekali, dan memang dari kebijakan pemerintah yang perlu sangat kita perhatikan, karena bisa jadi itu bisa bad news, bisa jadi good news untuk saham DLTA ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.